Yang kita bicarakan hari ini adalah terkait dengan tipologi desa. Susunan desa membentuk persekutuan masyarakat hukum yang dikategorikan ada 3 tipe. Kalau dilihat dari susunan, yang pertama adalah desa itu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berdasarkan pada teritorial atau wilayah tempat bersama mereka, atau sebagai dasar utamanya batas wilayahnya, teritorial, kekuasaan, kewenangan. Jadi desa itu bisa dikatakan sebagai tipe kesatuan masyarakat yang mempunyai kewenangan di wilayah itu. Bisa juga terkait dengan alamat, kependudukan, agraria, pemakaman dan sebagainya. Itu menjadi wilayah. Makanya kalau kita secara umum berbicara ilmu pemerintahan, maka pemerintah itu hanya ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Ini kalau bicara tentang sekup awal wilayah hukum sesuai dengan teritorial, wilayah kekuasaannya. Mungkin desa itu hanya ada RT, ada rukun warga, ya, ada kampung, ada dusun, ada desa. Ini menjadi batas wilayah kewenangan daripada pemerintah desa. Tipe yang kedua itu adalah kesatuan masyarakat umum yang berdasarkan persamaan keturunan, genetik, suku, warga, atau calon sebagai dasar utama untuk bertempat tinggal di satu wilayah tertentu. Di kategori atau tipologi yang kedua ini, bahwa desa itu kan lihat sejarahnya ada pertemuan warga, pertemuan dari seseorang yang menempati sebuah tempat yang berkembang di situ, sehingga turunannya sama, sukunya sama, sehingga menjadi sebuah kesatuan kelompok warga, itu dari keluarga, RT, RW, kampung atau dusun, desa. Sehingga ini menjadi, nah kalau sekarang mungkin bisa juga perkumpulan dari kelompok suku-suku. Misalnya ada kampung Madura, ada kampung Arab, ada kampung. Jadi yang berada di kampung itu adalah suku tertentu. Ya. Kalau di sini mungkin orang Jawa, ya suku Jawa, mungkin ya desanya sesuai dengan adat istiadat Jawa, sebutan dan tata kelolanya sesuai dengan adat istiadat yang ada di desa atau di Jawa ini. Kemudian tipe yang ketiga adalah kesatuan masyarakat hukum berdasarkan campuran teritorial dan keturunan. Jadi desa itu sudah bercampur baur seperti sekarang, artinya penduduknya tidak hanya penduduk asli dari situ, bisa juga pendatang. Bisa dipengaruhi karena pernikahan, bisa juga karena profesi, karena tugas, sehingga menjadi suatu kelompok dalam suatu kampung itu dan menempati. Contohnya apa? Kampung baru, perumahan, ya. Sekarang kan perumahan itu kalau nek wis kabeh lunas kabeh, cicilan lunas kabeh kan diserahkan pada pemerintah desa yang terdekat atau membentuk pemerintahan baru. Misalnya di rumahmu ada pengembangan kampung, bikin perumahan. Kebetulan di situ mungkin dekat dengan perusahaan atau dekat dengan kantor atau dekat dengan instansi lain, sehingga yang menempati di situ banyak para pendatang yang mungkin karena pekerjaan dia ada di itu, sehingga dia menjadi suatu warga di situ, sehingga menjadi kampung. Contohnya apa? Perumahan Magersari, Raya Ijen, itu kan bukan asli penduduk situ, ya ada masyarakat situ, cuma ya mayoritas sekarang mungkin penduduknya bukan asli dari situ. Kalau di kota banyak, ya. Kalau di Mojokerto, kabupaten ini nggak begitu banyak. Dulu mungkin istilahnya kampung baru, perumahan apa kan gitu. Jadi kalau di sini misalnya
perumahan yang ada di selatan kampus kita ini dulu persawahan, Rek. Sekarang menjadi Jabon Estate, ya, Geraha Mojopahit, Komanikum. Ini menjadi kampung baru. Ini termasuk kesatuan bersarang campuran. Jadi yang pertama itu tipenya itu memang berdasarkan teritorial, batas wilayahnya. Desa itu macam-macam, ada yang dibatasi sungai, ada yang dibatasi hutan, ada yang dibatasi apa. Itu. Nah, dengan demikian maka seperti yang Tarjo mengatakan bahwa bentuk desa itu ada 3 sifat. Ya, pertama itu berdasarkan genealogi, keturunan, genealogi atau generasi. Jadi desa itu mungkin makanya ketika Anda saya tanya nanti tugasnya ketika ada adik menulis profil desa kalian masing-masing, pasti ini akan ada namanya genealogis keturunan. Siapa yang babat alas desa sampean? Penduduk pertama yang tinggal di wilayah desa sampean. Pasti ada, mosok gak ono, kan gak mungkin moro-moro brutu kayak perumahan saiki. Pasti ada yang menginisiasi, yang menempati sehingga memunculkan nama desa itu, kepemimpinan desa itu. Ada juga berdasarkan genealogi wilayah ini, seperti yang sama. Ada yang gabungan antara genealogi dan teritorial seperti yang tipe di atas tadi. Sifatnya seperti itu. Kemudian Budiarto mengatakan unsur-unsur yang harus ada dalam suatu desa. Jadi syarat untuk menjadi desa ya mirip negara, ya. Ada daerah yang artinya ada tanah yang produktif dan tidak produktif. Artinya di sini bahwa desa itu punya kawasan, ada yang lahan perkampungan, ada lahan persawahan. Karena desa identik dengan masyarakat petani. Ya, identik mata pencahariannya adalah petani. Atau sebagai lahan produktif, sebagai termasuk unsur lokasi, luas wilayah, batas, merupakan lingkungan yang bersifat geografis desa. Jadi mungkin dia ada juga ketika desa ya tanya petanya juga, batas wilayah timur dengan desa mana, batas barat dengan desa mana. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua itu ada penduduk. Dalam hal ini merupakan jumlah pertambahan pendapatan, penyebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat. Jadi mungkin ada batas minimal. Ada memang sebagian wilayah yang penduduknya hanya 300 orang, jadi mungkin rong RT atau desa RT. Kalau daerah Jembul itu desanya hanya 1 RT, nggak ada dusun, RT tok, karena dia memang di pojok, di ujung, di ada. Tapi kalau sekarang kan malah pengembangan. Wah, ini kalau sekarang nggak harus dikembangkan, nggak mungkin 1 RT kakaknya sudah hampir 70 kakak. Seharusnya idealnya kakak RT itu adalah 30 atau 40. Kemudian yang ketiga, unsur dari desa itu adalah tata kehidupan dalam kota pergaulan dan ikatan pergaulan warga desa. Jadi menyangkut seluk-beluk kehidupan masyarakat desa, rural society. Jadi masyarakat desa itu punya tata kehidupan yang saling mengenal. Ya mungkin karena di desa, mungkin karena profesinya tidak keluar dari desa, sehingga sering berkomunikasi, sering bertatap muka, sering melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kemasyarakatan, sehingga tata kehidupannya saling mengenal antara satu yang lain. Ya, mungkin entah kegiatan mingguan atau bulanan atau apa, itu sehingga mereka dijadikan rural society, punya kehidupan masyarakat itu.
Mungkin kalau kota ya karena profesinya di kantoran, mungkin di situ hanya tempat tinggal saja, tidak beraktivitas. Kemasyarakatan mungkin tidak jarang terkenal. Tapi kalau di desa pasti ada. Walaupun dia kerja di luar, pasti ada kegiatan yang harus diikuti. Minimal 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Itu biasanya ada. Selanjutnya berbicara tentang ciri-ciri umum desa. Desa itu terletak di yang sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani, sudut pandang ekonomi ini dari kepada. Jadi masyarakat desa itu identik dengan masyarakat petani. Nek kota identik dengan masyarakat industri, kan gitu. Tapi kalau sekarang saya kira desa ya banyak namanya UMKM, banyak dan sebagainya. Tapi dulu awal-awal yang dikatakan desa ya identik dengan masyarakat petani. Dalam wilayah perekonomian merupakan kegiatan ekonomi yang dominan. Jadi pertanian itu menjadi salah satu faktor ekonomi dominan kegiatan masyarakat untuk menopang kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketiga, tidak seperti kota ataupun kota besar, kependudukan sebagian besar merupakan pendatang, populasi penduduknya lebih bersifat berganti dengan oleh dirinya sendiri. Ini perbedaan kota dan desa. Jadi penduduknya bisa juga bergonta-ganti populasinya. Kalau sekarang kalau di desa generasinya mungkin yang tua meninggal ganti yang muda kan. Kalau di kota bisa juga pindah, rumahnya jual, pindah tugas dan sebagainya. Kemudian kontrol sosial ini lebih bersifat informal. Interaksi antar warga desa ini bersifat personal dalam bentuk tatap muka. Artinya kontrol masyarakat itu langsung tatap muka. Misalnya kegiatan warga yang tidak benar atau kegiatan yang perlu asal bersama-sama langsung disampaikan secara umum. Ini ayo dandani kerja bakti di sana, nah itu pasti. Atau bisa juga ada sesuatu yang melanggar tatanan susila. Itu dari rusuh kampung sampah masyarakat. Nah, berikutnya ciri-ciri desa itu bisa juga mempunyai tingkat homogenitas atau relatif tinggi, ikatan sosial relatif lebih ketat daripada kota. Jadi mungkin ketika desa dulu dan sekarang bisa juga berbeda, tetapi desa itu paling enggak itu masih saudara, ini masih ada ikatan hubungan darah, atau bisa juga hubungan pernikahan. Sehingga satu kampung itu dikatakan homogenitas, buku wong adoh, berarti hampir satu desa itu bisa dikatakan 50-40% itu masih ada hubungan saudara. Kaitannya apa Pak Pemerintahan loh, ya politik pilihan lurah itu ya pilihan antar keluarga nggak ada. Itu yang terjadi. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Cukup? Ngantuk? Ngopi dulu. Ya, kita bicara desa ini kan sebenarnya kita sebenarnya sudah tahu ya, cuma kalau ini bicara teori kan ya, belum banyak tahu gitu kan. Jadi sedikit banyak kita membaca, tetapi kita angan-angan kalau kita memang benar-benar tinggal di desa, saya kira ya jauh beda lah yang dibeli di sini. Jadi desa itu bisa juga disebutkan nama lain, selanjutnya disebutkan desa kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah, kewenangan, mengatur, mengurus rumah tangga sendiri atau setempat, atau yang kita kenal dengan otonomi desa. Sejak desa mau cara kemana?
Mungkin ada kekhasan masing-masing setiap desa dalam nata kehidupannya. Kalau kemarin saya katakan, oh di desa saya itu kalau habis sholat asar Pak, yang cowok itu harus pakai sarung, nggak boleh pakai celana, apalagi celana pendek. Artinya sudah berpakaian baju bersih, sudah mandi, karena mendekati waktu-waktu sholat dan sebagainya. Kedudukan desa, pemerintahan berada dalam pemerintahan daerah kabupaten. Kalau kita lihat hubungan antar pemerintah, antar tingkatan pemerintah, itu desa sebenarnya koyok-koyoknya level pemerintahan yang paling bawah, atau bisa dikatakan ujung tombak kalau bahasa saya. Ya. Makanya koordinasinya bisa di bawah pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah yang dikoordinir oleh pemerintah kecamatan. Nah, diakui dalam sistem pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Atau dulu kalau saat kuliah itu ada istilah sistem pemerintah daerah Republik Indonesia, SPDRI. Jadi dulu itu ada mata kuliah SPDRI. Kalau sekarang kan tidak ada. Yang ada adalah pemerintah daerah, pemerintah desa, pemerintah nasional. Ada hubungan antar pemerintah, antar tingkat pemerintah, koordinasi seperti apa. Ini yang terjadi sekarang. Nah, susunan kalau kita lihat dari Undang-Undang Otonomi Nomor tahun 2004 nomor 32 bahwa pemerintahan itu ada pemerintah pusat yaitu pemerintah nasional, ada pemerintah daerah itu ada provinsi, ada pemerintah kabupaten. Di zaman Orde Baru ada pemerintah Dati 1, ada Dati 2, ada Kota Madya. Kalau sekarang kan wali kota, ya, Kota Madya. Kemudian di bawahnya itu ada pemerintah namanya kecamatan. Kecamatan itu ada 2. Ya. Dulu ada di Orde Baru ada kawadanan, artinya pembagian wilayah kecamatan. Kalau di Mojokerto itu ada 4. Ada wilayah Mojosari, Mojokrasri, Jabung, Mojokerto. Kalau sekarang bisa dinamakan dapil, daerah pilihan, zona. Zona 1 mana Pak? Pacet, Trawas, Ngorong, Mojosari. Itu kalau kawidanan bisa melakukan Mojokrasri. Kalau di Kabupaten Mojokerto. Kalau wilayah selatan bisa Jabung. Itu ada Jatirejo, ada Gondang, ada Trawulan, Odanya 1 Trawulan. Kalau tengahin Mojokerto. Itu sistem pemerintah. Tapi sekarang tidak ada. Sekarang kawadanan sudah tidak ada. Yang ada adalah kecamatan. Nah, di bawah kecamatan itu juga ada namanya desa dan kelurahan. Ya. Kalau sebenarnya idealnya adalah di wilayah Kota Madya itu ada kecamatan, ada kelurahan. Tapi di wilayah Kabupaten Mojokerto ada Mojosari misalnya. Di kecamatan bawahnya ada pemerintah desa, ada kelurahan. Apa bedanya di sini? Nah, kalau kelurahan itu semua pejabatnya adalah ASN, kepanjangan tangan dari pemerintah daerah. Kalau desa, dia punya otonomi. Desa Saud. Kalau di kelurahan, ya, APBD-nya ikut APBN. Nah, berdasarkan pengaruh sejarah pemerintah adat dan modernisasi birokrasi, maka desa-desa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuknya, seperti tipe self-governance community, atau bisa disebut sebagai desa adat, atau desa yang bentuk aslinya sesuai dengan di Indonesia konsep otonomi asli. Ya.
yang berasal dari desa ini, adat ini mengelola dirinya sendiri kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan negara. Salah satu tipe desa di negara ini adalah desa seperti Pangkrama di Bali. Kalau di Mojokerto ada nggak desa adat? Ada yang namanya Bacot? Nah, itu yang mau ke Cangar itu kan ada desa adat itu sebenarnya. Jadi sakjane kok ibu melok wilayah ndi, akhirnya menjadi desa adat. Tetapi sampai hari ini bisa disahkan atau tidak. Di Jawa Barat ada. Jadi desa itu bisa ada desa yang tertutup. Jadi dia benar-benar hidupnya dengan mandiri sekali. Kemudian tipe yang kedua adalah local state government. Ini identik dengan desa administratif. Sebagai desa wilayah administratif berposisi sebagai kepanjangan tangan dari negara dan menjalankan tugas administrasi yang diberikan oleh negara. Desa administratif secara substansi memiliki otonomi dan demokrasi kelurahan yang berada di perkotaan, contohnya bentuk desa administratif. Nah ini desa administratif atau seperti Kota Batu sebelum jadi kota itu ya kota administratif. Pilihan. Kemudian yang terakhir ada kota self government. Ini desa seperti desa praja atau desa yang otonom, desa yang punya seperti posisi daerah otonom di Indonesia. Secara tipe desa ini didesentralisasi, jadi dia punya kewenangan secara penuh. Nah, berdasarkan konstitusi di negara kita bahwa desa itu pada pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, negara ini mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum beserta adat tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-Undang Otoda. Kamu porek menikmati, Mas. Iya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan ditertawakan, itu nikmat. Lah musuh aku pemerintah desa teko nyanyi ini gak ngantuk. Tak gantian yang cerita sampean. Enggak apa-apa, tidur itu kalau puasa ibadah. Oke. Dengan semangat desentralisasi, demokratisasi, kesetaraan hubungan pusat dan daerah, diperlukan upaya perintisan awal untuk melakukan revisi undang-undang. Jadi dari perkembangan modernisasi sosial pemerintahan, sehingga pemerintahan desa ini stereotip agak disamakan. Padahal dulu adalah kalau kita lihat praktek demokrasi secara utuh dan benar di desa, untuk monono pemilihan kepala desa langsung nekan desa waktu itu ya di desa, pemilihan RT, diskusi, dialog itu benar di desa yang terjadi. Kebebasan menyatakan pendapat, wes ngomong gue ndi ae biyen gurung ono media sosial rek, ngomong gue warung, gue masjid, gue Tegal. Lah kemudian dari beberapa regulasi yang ada di negara kita terkait dengan pemerintahan desa ini sesuai dengan amandemen TAP MPR nomor 4 tahun 2000, rekomendasi nomor 7 bahwa ada aspek-aspek perubahan menjalankan pemerintahan desa. Misalnya aspek filosofis otonomi desa. Kalau di tahun Undang-Undang 1945 itu istilahnya otonomi itu adalah pengakuan. Kalau di TAP MPR tahun 2000 atau Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 99 itu adalah pemberian. Di zamannya ya sama halnya dengan Indonesia. Pemerintahan negara kita di Orde Baru itu di zaman-zaman pertama itu berbicara bukan pembangunan, ideologi. Ya. Makanya zaman Orde Baru, zamannya Pak Harto itu banyak bermunculan pemikiran-pemikiran bagaimana ideologi negara kita.
nasionalis, religius, sosialis. Makanya di jam-jam itu ono PKI, ya, ono Nasakom, ono Marhainis, Regen NI Marhainis. Di aliran ada berbicara tentang ideologi. Makanya di dalam pemerintah desa itu juga pengakuan keberadaan desa itu. Makanya biar ono Gestapo, ono apa ya, kalau ada gelangsingan pembunuhan para penjahat, yang siapa yang mau merawat, berarti itu menjadi batas wilayah. Ya. Kemudian berbicara sifat otonominya, di zaman Undang-Undang tahun 1945, desa itu hanyalah sebagai tradisional. Kalau undang-undang yang terbaru tahun 2000 rasional. Bentuk kelembagaan ada self governing, lembaga kemasyarakatan. Kalau di undang-undang baru lembaga pemerintah itu adalah daerah atau lokal sebagai sistem strata pemerintah yang paling bawah, menengah, atas. Ada istilah pemerintah pusat, daerah, desa. Ono pemerintah kecamatan, tidak ada. Kecamatan ganti warga, punya kepala desa. Status kepegawaian. Kalau di tahun 1945, semua perangkat desa, pejabat desa, RT, RW, sampai kepala desa itu bukan PNS, non ASN, non PSN, tapi dia juga punya masa tengah waktu priorisasi. Ya, ada yang seumur hidup, ada yang sampai usia 60, ada yang. Nah, kalau di tahun yang baru ada yang PNS, ada yang ASN. Dulu ada yang namanya Sekdes, itu PNS. Kemudian sumber keuangan. Kalau undang-undang yang lama atau undang-undang 1945 itu ada pungutan, ada bantuan. Kalau di undang-undang yang terbaru itu bagian dari APBN, APBD, ADD, ada DPDK dan sebagainya. Kalau dulu murni ada tanah kas desa misalnya. Kemudian hak memungut pajak dan retribusi nama desa. Undang-undang yang lama itu gak ono pajak itu. Saya mungut pajak ya mereka. Kalau di aturan yang baru, ya itu sebagai tugas perbantuan. Makanya desa saiki ya narik pajak PBB, pajak bangunan dan sebagainya. Tapi kalau pajak yang lain ya langsung bayar sendiri. Kemudian kalau dilihat dari situ, maka gambar pergeseran paradigma tentang desa, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, kalau sekarang malah sudah ada nomor 14 tahun 2014, ya. Nah, ini sebenarnya masih sudah berubah banyak, ya, transisi antara pengakuan dan pemberian otonomi desa. Mungkin sekarang ya semi otonom mereka, dicolong ya didapat, dibandani kayak duit ya dipakai bayar gitu. Nah, arah perkembangannya adalah kalau dulu pengakuan itu menuju pemberian, kalau sekarang pemberian menuju pengakuan. Kemarin kalau ada adik Sabtu kemarin ikut webinar yang diselenggarakan dari STPND Jogja tentang transformasi pemerintahan desa, mungkin Anda akan tahu bahwa pemerintah desa itu kalau kita belajar secara benar banyak sekali. Ada governality, perlakuan pemerintah itu seperti apa, visi pemerintah itu apa, pertanyaan pemerintah itu ya apa. Nah, ada beberapa peraturan tentang desa dari masa ke masa, ya, Anda bisa baca atau bisa searching. Kalau dilihat dari sejarahnya, yang pertama itu pada tahun 1906 sampai 1942, zaman kolonial Belanda, atau istilahnya produknya Indesland Government Ordonnance
atau AIGO, disingkat dengan IGO, ya, desa di Jawa dan Madura. Jadi undang-undang zaman Belanda ada. Kemudian pada tahun 1938 sampai 1942, ini masih zaman Belanda, IGO B. Nah, nanti ada istilah Inline Government Orders Guten Government atau disingkat IGO B. Kemudian pada tahun 1945, ini pemerintahan Jepang, ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 atau sebenarnya Osamu Sairai. Nah, atau ini bisa dikatakan IGO dan IGO B ini masih berlaku, tapi gabungan. Akhirnya perpaduan. Belanda itu punya paradigma pemerintahan sendiri, Jepang punya pemerintahan sendiri. Dan yang terjadi sekarang yang masih berjalan itu yang digunakan adalah pemerintahan dari sejarah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1942 atau Osamu Sairai. Makanya struktur pemerintah desa itu ada kepala desa, ada sekretaris desa, ada perangkat desa. Ini sebenarnya adalah bawaan dari undang-undang ini, Osamu ini. Kemudian di pemerintah NKRI pasca kemerdekaan ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948. Ini kemungkinan desa sebagai daerah tingkat 3 atau Dati 3. Kalau dulu ada Dati tingkat 1, 2, 3. Itu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948. Kemudian ada juga Undang-Undang Pemerintah RI Nomor 1 tahun 1957. Itu masih sama, transisi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 atau dikenal dengan Desa Praja. Jadi mulai Orde Baru, ada Repelita. Ya, masih ingat nggak? Oh, atau adik-adik mungkin sudah nggak ingat ya. Dulu itu di setiap gapura, setiap perbatasan kampung atau depan rumah pasti ada tulisan Repelita 5, Repelita 1. Mungkin setiap pergantian pelita pasti ganti logo ya. Tulisannya Repelita 1, Repelita 2, Repelita 3. Zaman Orde Baru. Dulu itu ada istilah KB, jadi di gapura rumahmu, tubuh masuk rumahmu ada gambar, ada tulisan 2, program KB, ada tulisan Repelita juga. Dulu, kalau sekarang sudah tidak ada. Nah, Mojokerto mungkin di kota Mojokerto kembali lagi ke spirit Mojopahit. Akhirnya bangun pagernya tidak seperti orang-orang lainnya. Saya kan pagernya dari pesir ya, kalau kalung sebagainya. Dulu dari pohon. Bahkan kalau 17 Agustus itu membuat dari bambu yang tulisannya kalau 1945 yang di bawahnya ada program KB atau Repelita. Oke, kemudian pada tahun 1979 sampai 1999 ini menggunakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979. Desa mulai diseragamkan. Jadi mulai tahun Undang-Undang tahun 5 tahun 9 ini desa agak disamakan semua di seluruh Indonesia. Pemerintah mulai sentralistik, top down kebijakannya dari pusat ke bawah, dari atas ke bawah. Kemudian di tahun 99 pasca reformasi ini ada perubahan undang-undang Otoda, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 dan Undang-Undang 32 tahun 2004 yang isinya adalah desa itu sebut nama lain. Artinya sudah ada kemandirian, boleh sama tetapi sudah beda. Itu sejarah undang. Nah, seiring dengan perjalanan undang-undang ini berawal dari reformasi itu, desa atau kata lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat sesuai dengan pemerintah nasional yang berada di bawah pemerintah kabupaten. Jadi tidak boleh misalnya di sini kok melok Kabupaten Jombang ya, karena teritorialnya itu wilayah kabupaten. Tetapi ada sebagian desa yang masih ada seperti itu.
Kalau Anda pergi ke Ndawar itu di dusun-dusunnya merencol-merencol ada. Desa Ndawar itu ada yang ini seharusnya kan ikut desa ini kok melok desa Ndawar. Misal desa Skipping ini kok melok iki masih ada. Mungkin kalau di kampung ada nggak tetangga sampean yang nggak mau ikut RT sekitar wilayah? Mau aku melok RT kono RT loro padahal lo maide tuh RT siji. Atau mungkin berdekatan berbatasan nggak mau ilok RT loro mau nggak seneng nggak maju kalau RT siji aja ada juga gitu. Nah, susunan daripada pemerintah sesuai dengan perubahan atau regulasi yang ada tadi terkait dengan Undang-Undang Otonomi tahun 99, maka pemerintah pusat katakan pemerintah nasional, ada provinsi, pemerintah daerah, ada kabupaten, ada kecamatan, ada desa. Kalau kota itu ada kecamatan, ada kelurahan. Boleh macam Indonesia itu bebas lah. Boleh kelurahan, boleh. Nah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 ini adalah suatu wilayah yang tempati sejumlah penduduk sebagai masyarakat hukum yang punya organisasi menit terendah langsung di bawah kecamat. Nah, ini Undang-Undang Nomor 79 itu camat begitu sore. Makanya mbahmu nek dadi camat tahun undang-undang sebelum 99 kawareng rek. Idune dugeni ya. Ada masalah apa panggil Pak Camat ngono wae. Itu dulu. Undang-Undang Nomor tahun 9 ini pemerintah itu ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, kecamatan dan kelurahan hampir sama. Oke, sampai di sini harus bertanya. Cukup ya? Mantap ya.